Sebenarnya aku waktu itu grogi karena banyak banget pesaing dari jurusan lain. Selain itu aku juga pergi ke salah satu wisata ikonik di sana, yaitu Doi Suthep. Aku itu magang di sekolah namanya Raja Prajanugroh 60 atau Ratchanuklo Hoksip. Aku cerita waktu itu uang 1000 baht aku tuh sobek, dan 1000 baht itu gede banget loh guys, itu sekitar 400.000 atau 500.000 gitu. Tapi sobek. Terus ya karena aku merasa itu passionate banget, dia udah menghargai dan appreciate my ability to teach someone. Jadi kayak aku ngerasa ya mau gitu. Terus dan aku ngerasa bahwa memang penting untuk tulus, ikhlas dan baik dalam setiap tindakan apapun gitu. Hikmah itu gak akan aku temui di tempat manapun sih. Dari awal aku memilih pendidikan pun memang ada keputusan orang tua di sana, ada andil tangan dari orang tua juga gitu. Tapi mungkin seperti yang orang pikirkan kayak aku terlalu produktif. Sebenarnya ya alhamdulillah dikatakan seperti itu tuh iya, cuman ada beberapa hal juga yang membuat aku kayak ngerasa tahun ini banyak juga yang belum aku bisa capai. Tapi insya Allah kalau emang rezeki dan kesempatannya aku berharap aku bisa ngedapetin itu di tahun depan. Hai Future Agent of Change, sawadikha. Aku Alia Afifa Izwandi, biasa dipanggil Alia. Aku alumni S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bengkulu, lulusan tahun 2004, dan aku baru banget lulus tahun ini. Nah, saat ini aku bekerja sebagai tenaga pengajar di Politeknik Kesehatan Bengkulu, dan aku juga mengisi waktu luang sebagai guru private bahasa Inggris. Selama menjadi seorang mahasiswa, aku sering mengikuti berbagai perlombaan mulai dari tingkat nasional hingga internasional. Nah, salah satu contohnya yaitu SII BISIC atau Social Innovation Ideas dari Behave Network. Nah, itu lomba pertamaku loh, dan aku mendapatkan juara 1. Itu menjadi batu loncatan untuk aku hingga detik ini. Dan prestasi yang paling membanggakan bagiku ialah menjadi mahasiswa berprestasi utama Universitas Bengkulu tahun 2023. Selain prestasi, aku juga memiliki beberapa pengalaman. Pertama, aku aktif berorganisasi di himpunan dan ormawa universitas. Selain itu, aku juga pernah menjadi translator dan interpreter Akwin untuk akreditasi internasional Universitas Bengkulu. Dan pengalaman yang paling membanggakan ialah mengikuti program PPL ASEAN di Thailand pada tahun 2023 selama sebulan. Ngomong-ngomong soal Thailand, kenapa aku pilih Thailand? Semua itu berawal dari pemberitahuan di WhatsApp grup Prodi. Dan aku yang membacanya tanpa pikir panjang, aku langsung mendaftar. Tapi itu semua juga dilewati oleh beberapa seleksi, seperti seleksi berkas dan seleksi wawancara. Nah, sebenarnya aku waktu itu grogi karena banyak banget pesaing dari jurusan lain. Namun ternyata alhamdulillah aku terpilih untuk mengikuti magang PPL ASEAN di luar negeri, dan itu merupakan kisah awal dari banyaknya cerita selama aku di Thailand. Nah, cerita menarik apa aja sih yang aku rasain selama di Thailand? Sebenarnya semua pengalaman itu sangat menarik dan berkesan. Mulai dari para guru yang sangat ramah dan juga staf pendidikan di sana yang sangat ramah. Aku juga masuk ke kampus yang namanya itu Chiang Mai Rajabat University. Di sana aku bertemu dengan host mentor. Dia sangat baik dan nice untuk pada kami semua. Waktu itu aku juga pergi bareng teman-teman yang dari kampus lain seperti Unila, UII, lalu UNIP sendiri. Nah, di sana kami juga bertemu teman-teman dari Bhutan, ada teman-teman dari China, dari Jepang juga ada. Nah, selama di Thailand, aku ngerasa banget mereka tuh sangat hangat. Selama di sana juga mereka sering kali ngajak kita untuk makan siang bareng, bahkan mereka traktir. Selain itu, aku juga pergi ke salah satu wisata ikonik di sana, yaitu Doi Suthep. Di sana itu pemandangannya sangat cantik, banyak para biksu, juga ada beberapa candi-candi yang memang menjadi tempat orang Buddha untuk beribadah. Lalu kami juga mencoba beberapa masakan-masakan Thailand yang sebenarnya tuh sama aja dengan Indonesia tapi sangat enak. Lalu juga ada beberapa hal seperti misalnya kesamaan dari Indonesia dan Thailand sendiri sih. Misalnya dari kesamaan bahasa, dari kesamaan kehidupan sehari-hari, kita juga gak terlalu berbeda.
Hanya saja memang mungkin karena dari agamanya yang mayoritas beragama Buddha, aku juga jarang sekali mendengar suara azan di sana. Dan yang paling menarik adalah ternyata Chiang Mai juga banyak sekali masjid-masjid. Tidak termasuk banyak, hanya sekitar 3 atau 4, dan aku bersyukur sekali menemukan kampung muslim di sana. Dan aku waktu itu ngedengerin suara azan juga senang, karena kan sebulan di sana nggak ngedengerin suara azan, jadi lebih bersyukur aja. Kalau ngomong-ngomong tentang Thailand, oh ya, aku juga dapat teman-teman baru juga di sana. Mereka tuh sebenarnya kalau pribadi orang-orang Thailand, mereka sangat ramah dan mereka sangat nice. Mereka juga sering ngajak kami ke tempat-tempat ikonik, misalnya di kampus yang lain, karena kami dari Chiang Mai Raja Bhat University. Saat itu kami juga berkunjung ke CMU, Chiang Mai University. Itu juga pemandangannya sangat bagus. Dan mahasiswa-mahasiswa di sana juga berpakaian rapi. Lalu juga ada tempat wisata di Chiang Mai University yang menurutku paling memorable karena pemandangannya cantik banget, ada danau gitu. Kita juga bisa belajar di sana, diskusi dengan teman, lalu juga bisa mungkin sarapan, makan bareng bersama teman-teman di sana. Dan ya, mungkin kayaknya itu aja sih mengenai pengalaman menarik selama aku di Thailand. Mungkin teman-teman juga boleh ngerasain dengan ikut program PPL ASEAN. Nah, tadi kan aku udah ceritain tuh cerita menarik selama aku di Thailand. Aku pindah ya, selama pengalaman mengajar aku di sana. Aku itu magang di sekolah namanya Raja Prajanugroh 60 atau Ratchanuklo Hoksip. Di sana sekolahnya itu cukup banyak menerima anak, mulai dari SD, SMP, SMA. Aku ngerasa banget waktu di sana fasilitas yang mereka punya itu sangat lengkap. Guru-gurunya juga sangat memanfaatkan teknologi selama di sana. Terus mereka juga ada upacara pagi loh, tapi bedanya dengan Indonesia, mereka itu seringkali melakukan upacara paginya setiap hari, literally setiap hari. Waktu itu aku juga pernah ikut, dan beberapa prosedur saat upacara itu, aku ngelihat mereka juga cukup banyak berdoa. Dan itu merupakan suatu hal menarik sih menurut aku, karena memang sebelum mereka melakukan pembelajaran, mereka seringkali berdoa dulu. Jadi merupakan hal yang positif dari aku dapatkan selama mengajar di sana. Lalu untuk guru-guru di sana juga mereka memiliki lesson planning atau RPP yang lebih terstruktur dan visioner menurutku, karena kualitas belajarnya cukup baik dengan hanya melakukan kelas itu sekitar 45-55 menit. Dan bahkan aku pernah mengajar hingga 6-7 kelas. Nah, sering kali ya waktu selama aku di sana, mereka tuh sering banget tiba-tiba ngehampirin kita buat kayak nawarin aja, mau nggak kamu ngajar di kelasku? Sebenarnya aku udah tahu banget niat mereka tuh baik banget untuk ngasih pure attention, di mana tolong ajarin nih, anak kelas aku butuh banget exposure internasional dari kalian gitu. Jadi aku ngerasa guru-guru mereka tuh sebenarnya visioner dan ambisius sekali sih sebenarnya. Dan aku bersyukur jadinya aku punya banyak pengalaman, gak hanya di SD, SMP, gak hanya di SD tapi juga di SMP, SMA. Aku juga ngerasain semua pengalaman di kelas-kelas itu. Terus ramahnya guru-guru di sana juga sama kok dengan guru-guru Indonesia. Aku pernah ya, dekat sekolah kita itu ada resort, Dek Doi Resort namanya. Di sana itu kalau kita habis ngajar, kita istirahat dong, terus minum Thai tea dan green tea di sana. Itu enak banget, itu ikonik di sekolahku di Raja Prajanugroh Hoksip. Nah, aku ketemu guru-guru yang emang juga lagi istirahat tuh. Aku cerita waktu itu uang 1.000 baht aku tuh sobek, dan 1.000 baht itu gede banget loh guys, itu sekitar 400.000 atau 500.000 gitu. Tapi sobek, dan mereka dengan baiknya nawarin buat nih pakai uangku aja ditukar gitu. Kayak aku terharu ya, cukup terharu dengan kebaikan mereka. Mereka tuh sebenarnya ramah banget kalau teman-teman ketemu langsung. Makanya kalian jangan lupa join PPL ASEAN ya. Lalu apalagi ya kalau pengalaman. Oh iya, di sana itu ekskulnya, ekstrakurikulernya tuh banyak banget. Jadi kayak ada bercocok tanam, terus ada menjahit baju, terus juga
ya olahraga juga ada volley, basket, terus tenis, badminton, sampai pernah suatu hari aku juga diajak buat anak-anaknya main sama mereka. Sebenarnya itu udah nggak sekolah lagi sih, udah selesai dan udah sore, tapi sebelum pulang aku ikutan main dengan mereka. Terus juga karena eskul yang banyak itu tadi, aku sama teman partner ngajarku itu tertarik banget loh buat cobain satu-satu. Bahkan kami pernah ditawarin untuk ikutan jahit baju juga dan buat baju juga. Dan teman-teman bisa lihat ini baju traditional tribe atau suku tradisional dari Thailand Utara, tentunya di Chiang Mai. Dan ya pokoknya guru-guru di sana tuh gak pernah pelit untuk bagi ilmu dengan ngasih kesempatan buat kita, memfasilitasi kita untuk belajar banget banyak hal di sana gitu. Kalau untuk guru Thailand yang emang, kalau di sini kan bahasanya kan guru pamong kan. Nah, guru Thailand yang di sana yang membimbing kami, dia juga sangat hangat. Jadi setiap pelajaran itu kalau dia bakalan tanya dulu nih, kayak misalnya kamu mau nggak ngajar di kelas ini gitu, terus nanti sampai jam segini gitu. Terus ya karena aku merasa itu passionate banget, dia udah menghargai dan appreciate my ability to teach someone, jadi kayak aku ngerasa ya mau gitu. Terus sampai di hari final demonstration, oh ya di PPLASEN itu ada final demonstration di mana kita itu kayak beneran diuji, di-evaluate the way we teach, the way we deliver the material itself. Itu kita dievaluasi, namanya final demonstration atau grand demo. Nah di sana itu aku ngerasa lebih luas dan lebih enjoy karena aku udah engage banget sama anak-anak di sana. Pokoknya anak-anak di sana itu sangat ngebantu pas hari terakhir karena kan itu juga jadi penilaian banget ya buat nilaiku setelah magang sebulan di sana. Apalagi ya, pokoknya sekolahnya itu luas banget, lengkap banget semuanya. Dan aku ngerasa harusnya ya Indonesia tuh bahkan untuk sekolah seukuran itu gitu, karena sekolahku itu mungkin kalau aku bisa katakan itu sama dengan di Indonesia, kayak misalnya SDN 1, SDN 2 sampai ada berapa tuh, sampai ratusan, puluhan ratusan gitu kan. Dan kalau di Thailand itu ya ada urutannya Raja Praja Nugroho 1, 2, 3 sampai bahkan sekolahku 60 gitu. Nah di sekolahku itu, fun fact-nya, sekolahku itu menerima anak-anak yang orphan atau yatim piatu, lalu yang memiliki penyakit HIV/AIDS. Pokoknya teman-teman bisa cari aja sih. Sekolahnya itu sebelum berubah menjadi Raja Praja Nugroho, nama sekolahnya itu Suksa Songkro Chiang Mai School. Dan itu banyak banget, kan teman-teman bisa lihat sih di website Suksa Songkro Chiang Mai School itu sendiri. Mereka juga banyak melakukan kegiatan bersama anak-anak mereka, kegiatan menarik tentunya. Ya memberikan kesempatan juga untuk anak-anak di luar sana yang mungkin memang dari bagian pegunungan Chiang Mai, Thailand Utara, yaitu Chiang Mai, di bagian Chiang Mai. Nah mereka itu memberikan kesempatan untuk anak-anak dari kalangan manapun. Jadi mereka nggak melihat oh ini anaknya kurang, oh ini anaknya punya disabilitas. Dan bahkan aku pernah ngajarin anak yang punya disabilitas di sana. Itu sangat menarik sih, karena aku juga berusaha ya, maksudnya udahlah terhalang bahasa, tapi karena mereka punya semangat belajar yang sebenarnya sama aja sih dengan Indonesia. Dan aku bersyukur sih anak-anak Thailand tuh sangat interaktif, sangat membantu selama aku di sana. Mereka juga partisipatif selama kelas, mereka baik, sangat baik. Bahkan mereka pernah ngajakin aku buat tukaran uang. Kalian bayangin deh, itu tukaran uang aku harus mikir ini berapa ya kalau di Indonesia, ini berapa ya kalau di Thailand. Seinteraktif dan separtisipatif itu. Kalau menurut aku dari segi kehidupan, kalau dari segi kehidupan nggak terlalu jauh, sebenarnya sama aja. Bahkan makanan pokok kita kan nasi, ya di sana juga makan nasi gitu. Cuman aku ngerasain bahwa rempah-rempah Indonesia itu nggak terlalu jauh beda dengan Thailand gitu. Terus juga makan-makanan di sana, waduh enak banget. Kalau kalian ke Thailand, kalian harus ke Chiang Mai deh. Chiang Mai itu bagian Thailand utara, bagian utaranya Thailand. Jadi teman-teman harus berkunjung banget sih ya ke sana. Oh ya, bahkan aku pernah karena saking ramahnya guru di sana, aku pernah diajakin buat sebenarnya itu bukan bolos ya. Jadi kayak kelasnya itu diganti sementara. Jadi kita makan siang itu di luar di danau gitu. Namanya White Theng Thao. Itu danaunya luas banget, terus cantik banget. Nah teman-teman bisa lihat sih, aku punya website. Kalau dari program PPLASEN ini kita menghasilkan report dari website.
atau Blogspot. Teman-teman bisa lihat ya di sana. Nanti aku bisa taruh juga website aku di sana, atau bahkan mungkin Instagram dan sosial media aku yang lain untuk teman-teman tahu gimana sih cantiknya Thailand Utara, yaitu Chiang Mai. Apalagi ya mengenai sekolahnya, oh ya, kepala sekolahnya itu ramah banget. Jadi aku ngerasa sangat diayomi dan welcoming banget. Mereka tuh humble banget, gak ada hentinya buat nawarin, oh kamu mau nggak nanti ngajar lagi di sekolah ini someday kalau kamu udah lulus gitu. Terus dia juga nyampein gajinya ntar 3.000 baht deh gitu. Terus kan itu kan dikit banget ya, puluhan ribu baht bahkan gaji untuk seorang tenaga pengajar di sana. Jadi aku ya sebenarnya karena mereka ramah dan baik tadi ya, pengen banget rasanya balik lagi sih sebenarnya. Sebenarnya aku juga bersyukur ya, di sana itu kita dapat partner. Jadi ada ini namanya buddy. Jadi kayak aku punya temen yang memang dia juga magang di sana. Dia juga dari CMRU, Chiang Mai Raja Bhat University, itu kampus yang jadi tujuan kita, yang mewadahi kita buat ngajar magang di sana, selama di sana. Namanya An, dia tuh ramah banget dari awal, dia juga sangat membantu. Walaupun kami juga terhalang bahasa, tapi kami tuh sering banget gunain Google Translate. Sebenarnya ya sedikit kesusahan sih untuk ngobrol, cuman dia jadi teman tempat kami bertanya gitu, apapun itu bahasa Thailand, apapun itu bagaimana pengajaran di sana. Karena dia juga sama dengan kami posisinya, dia juga mahasiswa magang di sana sama dengan kami. Terus juga ada teman-teman dari jurusan lain juga yang memang magang di sana, jadi school buddies kami gitu. Oh ya, aku juga pernah ketemu guru pamong, kan kalau di Indonesia kan namanya guru pamong ya. Namanya Mama Soda, dia sangat baik dan alhamdulillahnya dia itu seorang muslimah. Jadi aku tuh sering banget kalau habis ngajar aku pergi sholat, terus sama-sama dia juga memfasilitasi kami banget ya, dengan tentunya ngasih space buat kami sholat di sana. Terus juga kapan kami butuh dia, bahkan kita pernah sama-sama ngaji gitu. Oh ya, aku kan tinggal di asrama ya selama di sana. Nah, waktu itu kita pernah dapat kesempatan buat nginap sekali di resortnya, karena sekolahku itu basically punya resort di mana orang bisa nginap di sana. Nah, aku ditawarin buat nginap karena memang kami tuh seharusnya dapat teman-teman buat nginap di sana. Terus sebenarnya emang harus tinggal di sana, tapi karena dari CMRU-nya sendiri atau kampus tujuan kami di Chiang Mai Raja Bhat University itu mau memfasilitasi kami dormitory atau asrama, jadi kami tuh belum dapat kesempatan buat nginap, dan ada satu malam kita nginap di sana. Waktu itu aku juga ikut deh, jadi kayak kegiatan pagi sampai malam aku ngikutin mereka, aku lihat gimana mereka berdoa, dan aku senang banget sih, maksudnya di antara teman-teman yang lain, aku dan temanku yang partner mengajar ini dapat kesempatan seperti itu, karena teman-teman yang lain itu mereka bukan asrama, jadi mereka nggak terlalu punya kesempatan buat interaksi atau engage langsung dengan murid-murid di sana. Oh ya, aku juga kenalan sama guru-guru yang lain, gak hanya satu guru ini aja, karena aku dari jurusan bahasa Inggris, jadinya aku bisa dong ngomong interaksi dengan mereka dengan bahasa Inggris. Dan guru-guru di sana juga ada yang bisa pakai bahasa Inggris, bahkan dia cerita dia pernah ke Indonesia. Oh ya, Mama Soda juga pernah ngasih aku lesson plan, dimana aku bisa tahu, oh ternyata gini nih, kalau aku mau mengajar aku perlu lesson plan ini, aku perlu rancangan pembelajaran seperti ini gitu loh. Kalau untuk rancangan pembelajaran sendiri sih nggak terlalu banyak beda ya, tapi secara struktur dan isinya, kontennya itu sama banget. Cuman memang mereka lebih padat dan lebih lebih terstruktur gitu. Sama aja, cuman lebih singkat gitu. Dan untuk mengimplementasi pembelajarannya sendiri, aku bersyukur banget karena aku juga masuk ke beberapa kelas. Mereka tuh ngebantu banget selama aku ngajar. Bahkan kita sering kali itu pakai Google Translate. Kalian bayangin kita pakai proyektor dan oh ya, tadi kan aku udah bilang nih teknologinya lengkap banget tuh. Jadi aku tuh nampilin Google Translate untuk komunikasi dengan mereka. Karena somehow aku juga lupa kan apa sih vocab yang harus aku bilang, apa sih kata-kata yang harus aku sampaikan gitu. Dan berhubung aku bisa sedikit berbahasa Thailand, jadi aku bisa berkomunikasi dengan baik. Dan mereka tentunya lebih aktif untuk berinteraksi dengan aku langsung karena aku mengerti dengan bahasa Thailand sendiri.
Mereka juga pernah ketawa loh karena aku pronunciation-nya jelek atau pengucapannya jelek. Kayak misalnya tukhon. Tukhon itu harusnya mungkin tukhon gitu, tapi aku salah, itu artinya semuanya. Terus aku juga sering bilang karena mereka kan anaknya tuh adorable, terus kayak lovely gitu. Jadi aku ingetnya waktu itu aku pernah manggil mereka tukhon, narak. Itu tuh kayak semuanya lucu gitu. Narak itu cute gitu. Jadi biar mereka tuh engage sama aku. Jadi aku punya strategi sendiri ya buat ngajar mereka. Dan guru-guru di sana pun juga nggak pernah ngebatasin kok. Jadi aku bebas banget untuk berekspresi selama mengajar gitu. Aku juga nggak pernah merasa ada batasan dalam mengajar gitu. Terus juga guru-guru di sana nggak pernah sih kayak ngelarang aku kalau kamu mau melakukan ini ya lakuin aja gitu. Dan jangan pernah pikirin kalau jangan pernah ngerasa kalau anak itu nggak nerima ilmu itu dengan baik gitu. Karena kamu udah do your best, terus kamu sisain aja semuanya ke anak itu. Karena memang mereka yang harus menerima itu dengan baik dan mungkin mempelajarinya lagi setelah kelas seperti itu. Oh, suasana kelas itu nggak jauh beda, sama aja kayak di Indonesia. Mereka juga coret-coret di mejanya, sama aja. Itu fun fact yang juga lucu. Mereka punya seragam juga. Seragamnya itu menarik banget sih. Kalau teman-teman nonton drama Thailand itu sama aja. Mungkin karena sekolah aku kayak sekolah negeri yang aku bilang tadi, dia juga ada tulisan di sininya Sukses Songkro Chiang Mai sebelum pindah ke Raja Pelajaran Nukloh tadi itu Sukses Songkro. Jadi kayak oh ya, mereka juga punya bukunya itu ada tulisan juga Sukses Songkro Chiang Mai School. Sebenarnya menurutku ya Thailand itu sudah sangat bagus ya memfasilitasi anak-anak yang mungkin dikatakan kurang mampu dan kurang beruntung. Jadi mereka memfasilitasi sebagus itu sekolahnya. Dan teman-teman bisa juga lihat sih di website sekolahnya itu dengan pakai bahasa Thailand gimana murid-murid di sana sangat difasilitasi oleh guru-guru untuk ya orang tua mereka juga bisa datang untuk melihat gimana sih anak mereka gitu. Sangat sederhana sekali sekolah yang tempat aku magang di sana, karena dibanding teman-teman yang lain itu private school dan aku dapatnya public school. Jadi kayak sekolah negeri gitu ya, dimana teman-teman tahu sendiri sih kalau sekolah negeri seperti apa bentuknya, seperti apa anak-anaknya, seperti apa lingkungannya gitu kan. Bahkan aku pernah join buat main volley. Itu kita join aja dengan pakaian panjang itu waktu itu, aku inget banget. Ya seru sih, pokoknya aku nggak pernah ngelewatin beberapa momen yang dimana aku merasa oh kayaknya aku harus ngelakuin ini deh daripada aku tidur-tiduran aja di asrama. Jadinya aku kadang-kadang dengan partner aku itu sering terlambat banget pulang. Jadi ya kita juga nikmatin the moment lah, kayak enjoy the moment to the fullest gitu. Apalagi ya, sebenarnya banyak banget sih teman-teman. Aku tuh sampai udah bingung sih mau ceritain apa, karena memang seseru itu sih. Dan aku bilang juga ke adik tingkat kan buat ikut, kamu harus ikut, karena memang sama aja gitu konversi magang. Cuman kita lebih singkat ya, cuman sebulan dibanding teman-teman yang lain tuh kan 3 bulan kalau magang 2 itu kan, kalau untuk anak FKIP atau anak pendidikan. Kalau untuk apa lagi ya, aku bingung deh. Oh ya, kalau untuk buku dan materi pelajarannya itu sangat lengkap banget. Jadi aku bisa dari sana, aku nggak perlu mikirin buat ngajarin apa. Mereka juga ngebebasin. Mereka juga sangat ngasih aku kesempatan lah untuk aku bisa. Bahkan aku dikasih bukunya dibawa ke rumah, jadi aku bisa kayak adopt dulu materinya sebelum aku ngajar gitu. Aku jadi lebih well prepare buat ngajar, karena aku bisa baca dulu nih, oh materi yang aku ajarin buat hari ini tuh ini. Bahkan besok aku bisa ngajak mereka buat ujian. Aku juga kadang sering aja tuh ngetes mereka, karena kan kita juga di sana kan luas banget, jadi jalan mau kemana-mana tuh jalan kaki kan, jadi ketemu kayak somehow aku bisa aja ngetes mereka kayak pakai bahasa Inggris gitu kan. Serunya di sana sih, mereka juga kayak anak-anak Indonesia pada umumnya sih, nggak lucu, tengil gitu. Kayak aku senang banget sih ketemu mereka dan bersyukur banget jadinya selama di sana, sebulan di sana. Oh ya, bahkan aku sempat juga ngasih oleh-oleh ke mereka kayak beberapa souvenir dari khas Bengkulu. Aku kasih ke mereka yang aku beneran siapin nih dari Bengkulu. Kayak misal gantungan kunci, terus kayak dompet kecil gitu yang aku kasih ke mereka saat mereka bisa ngejawabin pertanyaan aku di kelas. Nah itu jadi fun fact banget sih, maksudnya hal yang menyenangkan banget buat aku lakuin waktu itu di sana. Guru-guru di sana juga kami kasih barang-barang yang menarik
dari Bengkulu yang aku bawa dan aku siapin untuk aku kasih ke anak-anak dan guru-guru di sana gitu. Mungkin itu dulu sih kayaknya cerita selama pengalaman ngajar. Mungkin kita bisa pindah sih kayaknya ke pengalaman selama aku hidup di sana. Ya, kalau untuk pengalaman sehari-hari sih, untuk kehidupan sehari-hari gak jauh beda. Aku juga ya harus bangun pagi untuk ngajar, terus karena di sana nggak ada dapur, kita kan difasilitasi asrama tuh. Di sana tuh nggak ada dapur, jadi kita harus beli makanan atau minjem gitu loh, alat masak di sana. Nggak ada dapur, jadi kita beli kadang di 7-Eleven. Oh, ini nggak endorse, tapi ada di 7-Eleven. Terus waktu itu aku juga sering banget tuh kadang nggak makan pagi, tapi di sana nanti dikasih makan siang di sekolahnya gitu. Dan aku beruntung banget karena teman-teman yang lain nggak dapat makan siang, tapi aku di sana bisa dapat makan siang. Ya, semua makanannya sama aja sih. Terus ya aku juga ngejemur baju di sana, laundry things aku juga ngelakuin di sana karena memang karena kayak Universitas Bengkulu nih dikelilingi oleh tempat banyak makanan, terus juga tempat laundry, jadi banyak banget laundry di sana yang bisa self laundry gitu. Kita cuman perlu kayak sekitar 10-20 bat gitu, jadi buat aku sekali nyuci tuh mungkin 10.000, 20.000, aku lupa juga sih, tapi sekitar itulah. Nah, Chiang Mai itu sangat aman ya teman-teman, bahkan aku pernah mau ke sekolah, tapi kita lewat kampus kan. Jadi ada beberapa rumah tuh yang kita liatin, kita observe lah. Jadi setiap jalan kan. Terus pas aku lihat tuh kayak ada satu motor di sana yang memang di sana dari pagi ke pagi. Itu kayak kalau di Indonesia udah dimaling nggak sih? Tapi kalau di sana tuh aman gitu sampai bahkan kita udah ketemu lagi paginya besok. Itu di depan pagar, beneran di depan pagar. Kayak se-safe itu sih sebenarnya Chiang Mai. Cuman emang aku pernah dikasih tahu sama guru di sana. Dia bilang tingkat kriminal tingkat kecelakaan di sana cukup tinggi karena memang aku ngerasain banget kendaraan bermotor, kendaraan mobil itu ngebut banget. Tapi untungnya aku juga kita lebih hati-hati aja karena kan Indonesia juga kayak gitu kan, gak jauh beda. Orang juga klakson gitu, tapi nggak kayak di India sih. Terus mungkin apalagi ya? Oh iya, mereka tuh juga pernah ngajarin aku cara makan, tapi itu aku lupa kayak gini. Terus mungkin ada beberapa gerakan gitu ya, cuman aku sedikit lupa ya gerakannya seperti apa. Itu mungkin masa kerajaannya Thailand, mungkin aku juga lupa. Apalagi ya kehidupan sehari-hari, kayaknya nggak banyak jauh beda sih dari Indonesia. Karena memang kita kan sama-sama negara tetangga tuh, ASEAN, jadi kayak banyak hal-hal yang aku temuin tuh sama banget gitu. Aku bersyukur mereka sangat respect dan menghargai umat Islam. Karena memang ya kita takutnya kan mereka lebih sinis atau lebih lebih kayak sensi gitu ngeliat kita gitu. Tapi ternyata enggak banget, mereka sangat ramah. Aku mungkin beribu-ribu kali yang ngomong ke teman-teman semuanya kayak aku bersyukur banget dapat kesempatan ke sana gitu. Apalagi ya? Oke, mungkin kayaknya itu aja sih mengenai pengalaman, mengenai kehidupan sehari-hari di sana ya. Hikmah penting apa aja sih yang aku dapetin selama di sana? Salah satunya itu adalah melakukan yang terbaik dalam setiap tindakan. Karena aku pribadi waktu di sana itu sangat overthinking ya, apalagi kita keterbatasan bahasa, lalu anaknya juga bingung dengan apa yang aku sampaikan. Tapi aku cerita ke gurunya bilang ke aku, kamu hanya perlu lakuin yang terbaik, nanti itu proses anaknya kok untuk menerima pembelajaran itu seperti apa, dia yang memang menghandle, dia yang punya kuasa atas hal itu gitu. Dia bilang ke aku kayak just do your best and let the God handle the rest. Jadi kayak kamu lakuin yang terbaik, sisanya serahin ke Tuhan gitu. Karena memang aku ngerasa kemarin itu aku cukup cemas dan khawatir apakah anak ini mengerti apa yang aku sampaikan. Mengingat kami itu memang keterbatasan bahasa tadi gitu. Ada juga yang aku rasain, hikmah yang paling aku dapetin di sana ya seperti yang aku ceritain ke teman-teman sebelumnya. Mereka kan hangat dan baik banget tuh. Mereka juga ramah ke aku dan aku ngerasa bahwa memang penting untuk tulus, ikhlas dan baik dalam setiap tindakan apapun gitu.
Aku ngerasa mereka ngajarin aku banyak hal banget, dengan aku yang sebagai pendatang di sana diterima dengan baik, mereka sangat ramah. Terus juga saat ada teman-teman dari Filipina atau dari Thailand, aku juga welcome mereka, aku juga sangat menerima mereka dengan baik gitu. Jadi aku ngerasa memang perlu untuk baik dalam setiap tindakan, dan aku masih menerapkan itu semua sampai saat ini karena aku merasa aku belajar banyak hal banget di Thailand. Kayaknya itu sih hikmah yang aku rasain saat ini. Aku ngerasa hikmah itu gak akan aku temui di tempat manapun sih. Itu sih kayaknya. Kalau untuk target yang ingin dicapai tahun ini sih sebenarnya banyak banget sih. Dari aku pribadi itu aku pengen banget fokus untuk ngebanggain kedua orang tua. Dan ya alhamdulillahnya kan aku sudah lulus tahun ini. Aku bisa ngerasain betapa bahagianya orang tuaku. Aku bisa lulus dengan tepat waktu dan dapat gelar pujian itu sendiri. Sejauh ini orang tuaku sangat support ya, karena aku ngerasa dari aku kecil sampai sekarang mereka cukup memfasilitasi semua yang aku butuh dan aku inginkan. Karena memang itu fokus tujuanku. Dari awal aku memilih pendidikan pun memang ada keputusan orang tua di sana, ada andil tangan dari orang tua juga gitu. Dan aku pingin banget kalau bisa tahun depan aku bisa S3 ke luar negeri sih, karena memang mereka juga mendukung untuk aku lanjut S3 ke luar negeri dan menjadi seorang dosen. Namun ya itu kan harapan orang tuaku, nanti seperti apa kita tinggal berusaha dan berdoa aja gitu. Lalu juga kalau dari aku pribadi pengen banget punya rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena aku ngerasa banyak kekurangan yang menurutku membatasi aku untuk bisa bergerak lebih gitu sebenarnya. Terus aku pengen banget bisa memanajemen waktu dengan baik, karena itu masih sulit ya untuk aku lakukan. Mengingat aku merasa aku terlalu banyak kegiatan. Tapi mungkin seperti yang orang pikirkan kayak aku terlalu produktif. Sebenarnya ya alhamdulillah dikatakan seperti itu tuh iya, cuman ada beberapa hal juga yang membuat aku kayak ngerasa tahun ini banyak juga yang belum aku bisa capai. Tapi insya Allah kalau emang rezeki dan kesempatannya aku berharap aku bisa ngedapetin itu di tahun depan. Dan juga mungkin kalau dari aku pribadi, aku berharap selain manajemen waktu, aku juga berharap aku bisa memanajemen perasaan sendiri, karena memang banyak hal yang aku takuti di dunia ini. Terus juga padahal kan aku sebenarnya bisa, aku punya potensi itu, cuman karena memang aku ngerasa takut dan merasa emang belum punya passion itu, jadi aku kadang membatasi diri untuk nggak ngelakuin itu gitu, karena ya mungkin manajemen perasaan, manajemen insecurity itu sendiri tuh masih kurang gitu. Sebenarnya dari harapan-harapan yang udah aku jabarkan tadi, aku berharap aku bisa punya cara sendirilah untuk mencapainya gitu. Mulai dari aku juga lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, karena memang aku merasa aku masih jauh dari itu. Ya namanya juga manusia, masih belajar, masih mencoba untuk berusaha mendekatkan diri yang di atas gitu. Terus juga yang kedua, aku berusaha banget untuk konsisten dengan apa yang aku gemari dan bidang yang aku gemari saat ini. Karena memang aku konsisten itu memang cukup sulit. Misalnya kalau aku ingin sesuatu, harusnya aku memang lebih berusaha lagi gitu. Jadi aku berusaha untuk konsisten dari salah satu langkah-langkah yang aku lakuin. Terus juga aku lebih giat lagi untuk belajar, karena memang aku punya banyak keinginan, tapi memang ya mungkin memang usahaku kurang, atau mungkin aku kurang keras dalam berusaha gitu. Dan ya aku berharap memang tahun ini itu semua ya enggak-enggaknya ada beberapa hal yang bisa aku capai dan menjadi versi terbaik dari diri aku sih. Itu mungkin adalah langkah yang mungkin aku bisa lakuin sih, karena aku mencoba memposisikan diri di mana nanti Alia, kalau kamu udah di hadapan seperti kondisi ini, kamu harus seperti ini gitu. Karena udah di tahap maturing atau adulting kan udah memang harus lebih dewasa dan menyikapi segalanya itu dengan baik gitu. Jadi langkah-langkah aku ya sebenarnya flow aja, nggak ada yang gimana-gimana, cuman ya gitu. Aku mencoba untuk mensyukuri setiap perjalanan ini gitu. Itu mungkin yang syukur sih yang aku paling highlight di antara semua langkah yang aku lakukan
paling penting itu bersyukur, karena memang kita bisa punya alasan kan, oh ternyata kita ngejalin ini karena memang kita udah dikasih kesempatan untuk hal ini gitu. Oke, pesan untuk semua teman-teman ya, terutama teman-teman yang masih jadi mahasiswa. Sebenarnya jadi mahasiswa itu nggak mudah, kadang kita juga overwhelmed, kadang kita juga bingung mau ngapain. That's totally okay gitu, karena memang kita dalam proses bertumbuh, berproses, ya maksud saya berproses itu sendiri kan. Jadi teman-teman emang harus enjoy every step, terus take your time, kayak jangan terlalu terburu-buru, nanti teman-teman menyesal karena selagi muda tidak melakukan hal seperti ini, tidak melakukan ini, dan banyak penyesalan yang terjadi. Terus juga jangan terlalu keras sama diri sendiri ya, karena memang ya kita emang dalam fase itu gitu loh, dan jangan pernah ngebandingin diri kita dengan orang lain, karena memang everyone has their own timeline, has their own pace as well. Jadi setiap orang tuh punya waktu untuk mereka lulus, mereka nikah, mereka bekerja seperti itu, dan jangan pernah bandingin. Terus juga aku mau ingetin, sertakan Tuhan dan orang tua dalam setiap langkah kalian. Ridho orang tua itu juga ridho Allah loh teman-teman. Setiap aku mau ngelakuin apapun, aku selalu ingat orang tuaku, karena memang niat yang baik juga kan kadang kita mengingat orang tua kita dan ingin membuat orang tua kita menyenangi orang tua kita, menyenangkan orang tua kita gitu. Satu hal lagi yang mau aku ingetin itu adalah teman-teman jangan jadikan gagal itu adalah sebuah hal yang sangat menyakitkan, tapi gagal itu adalah bagian dari grow, bagian dari proses. Karena memang teman-teman harus tetap berproses, tetap berusaha atas semua yang teman-teman mau lakuin gitu. Semua keinginan yang akan dilakukan itu tetap jadikan kegagalan itu sendiri sebagai pembelajaran sendiri sih. Keep dreaming, keep believing, keep pushing yourself gitu. Karena memang semua orang, setiap manusia, every human being in this world has their own potential, right? Kita semua punya potensi. Cuman memang kadang belum aja sih kegali gitu kan. Ya aku berharap semua teman-teman di luar sana lebih percaya dengan diri sendiri. Kita serahin semuanya ke Tuhan, karena kita udah berusaha kan. Seperti hikmah yang aku sampaikan tadi, ya don't worry, just let it all flow. Terus let crush the goal at one time. Just believe in your dream, dan kalian harus tetap semangat. You got this. Okay, I think that's all for my story in Thailand. Aku harap teman-teman bisa ngambil hikmah ya dari ceritaku ini dan menginspirasi teman-teman semua. So, lauchekan my everyone. Thank you so much. Khop khunนะคะ. Bye bye.